Oke guys, balik lagi ya. Ternyata gua lagi-lagi bikin kesalahan ya, bikin error. Gue nggak paham asli settingannya. Em, tapi udahlah, moga-moga suaranya nyambung. Salah bro, sorry banget. Kenapa nggak bisa ya? Padahal tadi malam bisa ya kita setting ya. Tadi by the way, lu ada yang masuk nggak sih di yang tadi? Gue nggak bisa baca komen. Ini ada Immanuel Siregar, ada Shirley 1945. Tadi masuk nggak sih yang sebelumnya? Halo Mr. Fury. Masuk ya? Tapi di gua nggak kelihatan apa-apa. Nggak bisa baca komen. Beneran, gua kira nggak nyambung. Ini bener-bener belum datang lagi jemputan kita. Oh, akhirnya tiba juga guys. Nanti kita sambung lagi ya. Halo Marina. How are you? Good, thank you. Oh, good. Give me a pin, please. Yes. Pin for the Oh, driver. sorry, give me a minute. No, don't be sorry. It's fine. I'll just like start little drag. Oh, it's 3388. Oh, interesting. It works? Head to your pickup on head to your Oh, drop-off perfect. footwork. Sorry Marina, if I wanna live stream from here, if you're okay with that. Turn left on what is it? I'm talking with the... Oh yes, of course. Don't be worried. So guys, ini kita sorry banget agak telat. Please use your seatbelt for your safety. Di sini jam 10 malam. It's okay. Oh. Oh, that's good. Omaha, I love it. I'm starting to love it. How long have you been living here, Marina? 16 years. 16? Mm-hmm. 1-6? Yes. Oh, wow. I came from Russia. Yeah, I know. Your accent, it's very thick. Yeah. It's very big. So what brings you here in Omaha? Got married, got divorced, and stuck. That's the life. But I think the weather is pretty much similar in back in Asia, yeah? No. You know, like spring, summer, and fall, it's exactly the same where I'm from. I'm from Siberia, south of Siberia. Siberia? South of Siberia. Okay. But the winter, there more snow, more cold. Here only sometimes some winter. This winter was very good. I mean, snow was maybe 3 times for a couple of days, and the winter was very short this winter. Oh, I Start see. very late and very early. But here, I think I bet here is nothing compared to Siberia. Yeah, I felt it's already very very cold. It's like no, Siberia is big too. It's almost half of Russia, Hmm. and the south of Siberia It's warmer, yeah. is warmer. Yeah, I mean like the winter cold, but spring, summer, sometimes summer Hmm. like I don't know 90, 100 degree can be. So when is the last time you were going back to I Siberia? wasn't there 16 years. Since what? I wasn't there 16 years. Oh, Russia. wow. Yep. And you have no plan to go back there? I Just have a for a plan, holiday? but, you know, like you have a plan, you have a life. Yeah. Life happens, yeah. It's not sometimes compared together. So Yeah, you know, last night we took a drive, and that guy is actually from Australia. So I happen to be coming from Indonesia, right? And we spoke in Bahasa because apparently he had lived in Bali for almost 12 years. oh, interesting. Yeah, so I was like, oh, that's very interesting. So I met Australian guy in Omaha and speak Indonesian. Very interesting. I drove yesterday with the guy and
So Yeah, with them. of course, yeah. Turn left on North 13th Street. Jadi guys, kita itu tadi abis meeting sama sorry ya, gue kan harusnya live ya. Gue udah coba-coba live jam 9 waktu sini, jam 9 waktu Indonesia. Itu kita harusnya ada meeting sama Monis Pabrai. Ini bukan Omaha Beach, ini Omaha Nebraska, bro. Asli menurut gue ini dingin banget di sini. Mungkin 16 derajat, 15 derajat Celcius. Mile turn right on in a quarter mile. Tadinya gue keluar pakai kaos, bro. Kaos doang. Jalan sebentar keluar hotel, ternyata menggigil, balik lagi. Akhirnya cari jas, bro. Aduh gila, dingin banget. Lanjutkan settingan ini, jangan diubah-ubah lagi presetnya, kata Hadinata. Kayak di pinggiran ya. Iya, ini kota kecil guys. Kita nanti muter-muter ya. Jadi nanti kita lewatin rumahnya Warren Buffett. Ini gua tinggalin, tim kita lagi nyusul, mereka lagi ke downtown. Ini gua duluan jalan. Kita mau ke toko buku favoritnya Warren Buffett. Jadi dia itu kalau lu baca zaman dulu ya, kan belum punya duit, tapi kan dia senang baca buku. Jadi Warren Buffett itu baca buku, either pergi ke perpustakaan atau bookworm itu bahasa Indonesianya kutu buku, Turn right cacing on buku. I-480 West. Kutu buku apa cacing buku. Nah dia baca di situ karena kalau di situ ternyata yang punya kalau kata dia orangnya baik ya, lu boleh baca di tempat, nggak usah bayar, tapi bukunya nggak boleh dibawa pulang gitu. Jadi intinya Warren Buffett itu punya kebiasaan baca buku zaman itu ya, minimal 5 buku sehari. Jadi saat dia tuh punya target dalam satu hari bisa baca 5 buku guys. Nah inilah di toko buku favoritnya dia. Nah sejak gara-gara dia punya pengalaman yang baik, makanya setiap dia AGM, toko buku ini selalu di-invite mereka buat buka stand di AGM-nya Berkshire Hathaway. Nah kita bakal datang ke sana. Nanti kita juga bakal ke rumahnya Warren Buffett guys. Tapi sabar, soalnya tim kita lagi di downtown, ada meeting lagi sama teman-teman yang tinggal di sini. Kita ada 7 orang lah dari Indonesia ya. Yang dari lokal di sini juga ada yang datang, ada yang dari California, ada yang dari Ottawa. Kalau nggak salah 2 orang datang dari Washington ya. Jadi nanti kita lihat, oh ini stadionnya. Ini jalan tolnya guys. Kori Ahayu, halo selamat malam. Semangat bang, ini sambil begadang. Udah berhasil kurus soalnya makanya berasa dingin. Om Ben, si bla bla itu yang kita mau incer dapat profit 800M, gila. Masa sih? Dapat profit 800M dari mana bro? Dari asuransinya, dari banknya, apa dari investmentnya? Ini mobilnya, udah gua nggak ngerti mobil guys. Pokoknya mobil sedan aja ya. Hey Marina, how much is gas price now? Oh, it's actually in 3 days already raised up. Before was last week was $3 per gallon. Per gallon. 56 cents. Uh-huh. Today it's already $3.98, I think. Oh wow. So it's yeah, I mean it's very low, Yeah. regular. If it's premium, it's already over $4. It's here. But I know in California Yeah. or Florida, it's already like close to 6. close to $6 per gallon. Wow.
Harga bensin di sini tiap 3 hari naik, guys. Kata Marina, sebelumnya 3.38 ya. It was 3.38, now it's 3. 86, yes. This 3. morning I was. Now it's 3.86. Sebelumnya 3,3, sekarang 3,8, guys. Jadi naik 8.000 perak tiap 3 hari. Harga bensin di sini di Nebraska tiap 3 hari naik 8.000 perak, gila. Dia bilang di California harga bensin udah hampir $6. Gila, $6 segalon ya, berarti rupiahnya sekitar berapa? 10.000. 10.000, 100.000. 100.000 segalon. Gila bener. Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau di Indonesia kan lu hidup di bubble ya. Karena lu dilindungin dari gejolak yang terjadi di luar. Tapi dari kemarin gue ngomong sini udah banyak orang yang demo, guys. Orang yang ngamuk-ngamuk, bahkan di airport. Oh, yang di dekat New York itu orang demo karena harga bensin udah hampir 100.000. Gila ya. Kalau di Indonesia lu nggak kerasa ya, karena disubsidi sama negara. Kalau di sini lu berasa banget. Kebayang ya, kalau bensin 100.000 gimana caranya? Iter Gaming Om, demo buruh sangat damai. Oh syukur lah. By the way, suara gua jelas nggak sih guys? Pakai ini. Selamat malam pukul 22.50. Ya pasti ikan sapu adalah. Di Indonesia subsidi nggak naik tapi tetap rusuh, malah minta dinaikin. Iya lucu juga ya. Malah demonya demo minta naikin bensin. Gue penasaran tadi yang nanya yang udah 800 miliar. Mana ya? Emang di Bandung rusuh. Pendapatan bunga 2 triliun WK. Ya, congrats lah ya buat ownernya. Tapi di balik cuan triliunan guys, pasti ada penderitaan UMKM di dalamnya. Bang udah tahu Bandung lagi rusuh, malam ini ada orang baju hitam bakar-bakar pos. Fail Farizal, Om katanya Kalimantan the next party. Gila. Jadi kalau di Amerika itu guys, harga bensin itu tergantung negara bagiannya. Karena tiap negara bagian tuh punya kekuasaan lah ya, punya power buat nentuin harga minyak di daerahnya masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, karena di sini kan kapitalis, ya swasta juga punya kebebasan juga buat nentuin masing-masing. Nah itu lagi-lagi balik ke state policy-nya, karena tiap negara bagian itu pajak ada 2 guys. Jadi tiap negara bagian itu ada pajak federal, ini federal tax. Jadi pajak buat pemerintah pusat. Yang kedua itu ada pajak buat pemerintah daerah. Atau kalau di Amerika dibilangnya state tax. So lu bayar pajak itu double bro. Contoh kayak yang di sini nih, lu bayar pajak itu hampir 40% di Omaha. Ya tergantung berapa penghasilan lu ya. Karena dia ada tiering-nya juga, sama kayak Indonesia itu ada tiering bracket, income bracket-nya. Tapi kalau di total di sini termasuk murah. Karena lu bayar pajak penghasilan itu cuma 40%. Itu udah termasuk pajak dari buat pemerintah pusat sama pajak untuk pemerintah daerah, guys. Nah, ada beberapa negara bagian yang bahkan nggak ada income tax. Jadi contoh kayak Texas. Kenapa dari kemarin tuh kita ketemu banyak di sini pengusaha-pengusaha yang pengen pindah ke Texas. Karena di Texas itu nggak ada income tax. Oh ya om yang kasus bakal bla 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 ngikutin juga nggak om? Apakah ada hubungannya sama US? By the way buat lu yang belum tahu ya, semoga di sini nggak banyak yang nonton ya. Lu tahu nggak? Ada konglomerat Indonesia, oligarki Indonesia itu pernah ditangkap sama CIA, oligarki Indonesia, karena terbukti dia adalah agen mata-mata
nggak enak lah ngomong di sini, nanti aja lah. Tapi lu bisa riset sendiri kalau ketemu sebuah negara yang punya kekuatan nuklir tapi bukan Amerika, guys. Jadi itu oligarki Indonesia tuh ketangkap tangannya. Kenapa? Karena ternyata dia terbukti nyogok presiden Amerika. Jadi di suatu masa, bukan di suatu masa lah, ada pemilu di Amerika. Kalau Amerika itu kan legal, nyogok itu legal, namanya lobby. Jadi lobby itu nyogok yang dilegalkan. Orang mau kampanye, lu bisa nyogok di situ. Dilala ketahuan lah ya, ada oligarki Indonesia nyumbang ke kampanye salah satu betul Bill Clinton. Tahu lo ya? Bukan bro, bukan. Ini zamannya beda lah. Ini zamannya Bill Clinton jadi presiden Demokrat. So dia ngirim duit lah ke sana. Ngirim duitnya berkali-kali. Bahkan sampai bukan Thanos. Lu mungkin nggak tahu, lu mungkin juga belum lahir bro. Jadi dia nyetor ke Bill Clinton ini sebelum jadi presiden. Begitu pinternya operasi cuci duitnya ya. Jadi mereka cara ngasih duitnya itu mereka beli bank. Jadi mereka ke kota kecil di Indonesia, di Amerika, mereka beli bank kecil di situ. Terus bank kecilnya itu soal perusahaan lokal kan jadinya ya. Kalau namanya bank kan punya duit, kirim duit jutaan dolar itu normal ya. Namanya bank. Jadi pinter metodenya. Dia beli per bank kecil, BPR lah kalau di Indonesia. Terus BPR itulah kirim duitnya ke Presiden Amerika Serikat. Dilala ternyata ketahuan duit yang masuk Bill Clinton itu nggak masuk dari bank kecil tersebut, mas bro. Ya nggak usah kita mention di sini lah, orangnya masih hidup. Nah, duit yang masuk ke Bill Clinton itu ternyata dari badan intelijennya Cina, bro. Jadi mata-matanya Cina. Ternyata dibawa ke pengadilan, terbukti oligarki Indonesia itu peliharaan Cina, bro. Is it over there? They show in the price. Uh-huh. This is gas station. Oh, that's the gas, yeah. Yeah, this is lab gas station. Mm-hmm. And we're going to pass and there will be the price, you will see. Oh, wow. Just a little bit further. Oh, ini ada From the toko, start. ya, toko herbal, guys. Kalau di sini lagi ngetren There will be gaya sign, hidup sehat ya. Russian. Oh, Now we're going to cooler there. You see, 379, 389, and the green is the diesel. 499. Turn left on Frederick Street. kalau lu lihat ya di Amerika nih jalannya gede-gede, lihat tuh parkirannya segede gaban. Lu tau nggak kenapa? Karena mereka dikerjain, bro. Ini bahayanya nih kalau oligarki mobil berkuasa ya di suatu negara. Jalannya besar-besar, rumahnya jauh-jauh, parkiran lebar-lebar, dibikin nyaman orang pakai mobil. Padahal nggak betul itu begitu. Salah. Lihat tuh parkiran gede-gede. Semua orang wajib satu rumah punya 3 mobil, 4 mobil. Dianggap itu hal yang biasa. Kalau di Indonesia, kalau di Belanda nggak boleh nih guys. Satu rumah punya 4 mobil tuh nggak boleh. Tapi kalau di Amerika malah dibikin disengaja gitu. Jadi budayanya budaya bermobil, itulah yang ditularin ke Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya rumah itu dibangunnya horizontal. Oh, ini Tesla parkiran. Itu bahaya guys. Jadi rumah itu dibangunnya horizontal. Karena kalau dibangun horizontal, tanah kan makin lama makin habis. Jadi orang makin ke pinggir. Orang tadinya tinggal mungkin di Jakarta Selatan gitu kan, di Pasar Minggu, geser lagi, ujung-ujungnya lu tembus ke Depok atau Bogor, bro.
Nah itu realitanya. Kita udah sampai bro. Turn Bookworm. right, then drop off Benny. Ini dia. Kita mau kesini. BTW, tolong jangan tersinggung ya. Lu bisa bayangin ya? Halo. Ya. Oh, masih hidup. Namanya Susan Haraway tadi yang panggil gua halo. Masih hidup bro. Umurnya sama-sama Warren Buffett tuh. Ya, lu bayangin ya, tulisnya pakai spidol guys. Ini toko bukunya masih pops. Ya, kita giveaway bro. Kita cari. Biasanya ada section khusus. Soros Domo Res Rusuh Bandung. Lag ya, lag banget ya. Serius, lag banget. Sabar ya, gue coba. Gue tes dulu pakai earphone. Coba tes masuk ke suara guys. Like om internet. Ini kita mau giveaway ya. Karena settingannya gua kagak paham. Tim kita masih dalam perjalanan. Tunggu bentar guys, gue mau nanya dulu sama orangnya.
Oke guys, kita mau giveaway nih. Get ready ya. Kita ke bagian khusus Warren Buffett di ini ada beberapa buku lu bisa beli di Amazon, tapi ada beberapa buku yang memang cuman terbitnya di Omaha bro. Jadi cuma diterbitin khusus di toko buku ini doang. Dia nggak terbitin di tempat lain. Nah jadi ini kita masuk ke daerahnya Warren Buffett. Seeking Wisdom From Darwin to Munger, ini gue udah punya bukunya. Ini zaman dulu ini mahal banget loh. Sekitar 1,2 juta dulu. Tebel banget. Keras. Intelligent Investor. Udah tahu ya. Ini buku favoritnya Warren. Nah, kalau ini udah semuanya Warren Buffett, bro. Bahasa Indonesia nggak ada. Gawat, Om Benix kata Agung Triwidodo, minyak pertalite di Sumatera sudah langka. That's exactly what I was thinking. Yeah. Suara gue masuk gak guys? Suara gue kedengeran gak sih? Halo, suara gue kedengeran gak guys? Kedengeran ya? Kita giveaway ya, buat teman-teman nih khusus yang di secret level. Ini ada game Monopoly khusus buat orang-orang Omaha, jadi isinya nanti ada banyak portofolinya Warren Buffett. Berkshire Business Model, Margin of Trust. Oke, kita mulai guys. Kita capital allocation ini yang tadi gue bilang harusnya pagi ini gue meeting sama capital allocator sama Monis Pabrai, tapi ternyata kita ada janji meeting lagi di tempat lain jadi nggak bisa sempat ikut. Ini bukunya dibilang ini petua-petua hidupnya Warren Buffett dikumpulin jadi satu buku, katanya Tuhan guys, lu bayangin ya, Foxy God of American Capitalism, jadi Tuhannya kapitalis. Nggak bisa bro pindah ke secret level, tadi gue udah coba. Jadi kita giveaway nih khusus teman-teman yang di secret level ya. Ada yang giveaway hari ini, jadi kita bakal banyak giveaway nih guys sampai beberapa hari ke depan. Yang hari ini kita giveaway buku-buku Warren Buffett. Ini buku-buku langka nih, lu nggak bakal pernah lihat bro. Contoh nih ya, bagus banget. Jadi lu baca ini, baca ya. A is for Apple, B is for Benjamin Moore, C is for Coca-Cola, D is for Duracell. Ini perusahaan yang diinvest sama Warren Buffett bro. Nih buat lu yang pengen ajarin anak lu jadi investor hebat, tapi bukunya nggak ada di Indonesia, ini nggak bakal dijual lah. Adanya di sini doang. Oke ya, kita mulai giveaway ya. Konsepnya kita bakal kasih pertanyaan guys. Is to have effortless wealth creation on the same table. That's all the good stuff. Oh yeah. So you go around and you're going to see effortless. Ini gue udah punya nih. Purchara Amanah, ini kayaknya edisi cetakan baru ya. Ini aslinya warna coklat harusnya. Kok ini warna hitam? Kita cek. These are mine. That's my chocolate. Punya yang warna coklat.
cetakan keempat ya, tahun 2023. I've read him before, but it's this is in the same on the same table. So effortless wealth creation, it can be on this table. It could be. This can make it. Waduh, bukunya banyak banget guys, bisa penuh koper gua. Anyway, nanti kita akhir bulan juga ada giveaway saham ya. Kita mau giveaway sahamnya Intel, AMD, Nvidia, sama ini juga bagus nih. Gawat nih, bisa penuh koper kita bro. Ini buat anak-anak. Ada Warren Buffett. Ini acaranya besok gini bro. Oke guys, kita mulai giveaway ya, satu-satu ya. Warren Buffett in his own words. Oke. Coba di sini gue mau nanya, ini khusus yang secret level ya. Kita kasih pertanyaan nih. Halo Om Iqbal Dela. Pertanyaan pertama guys, hadiahnya ini. Warren Buffett in his own words. Warren Buffett menurut dia sendiri. Ini ada juga Warren Buffett menurut orang lain. Ini bagus, jadi kita bakal ambil ini. Terus kalau yang anak-anak, buku anak-anak, bagus nggak? Ini juga bagus. Get Rich Slowly bersama Berkshire Hathaway. By the way, kenapa ya? Bagus ya. Ini ada tanda tangannya Warren Buffett, bro. Ada yang ditandatanganin sama Charlie Munger, sama Raphael Lubin. Ada tanda tangannya guys. Nggak semua di tanda tangan, ada yang ada di tanda tangan, ada yang enggak. Sorry ya. Warren Buffett Wealth. Mau yang mana? Tao of Charlie Munger? Ini bukunya harganya 500.000 ya yang ini. Ini bagus nih. Warren Buffett Wealth. Ini Guy Spear. Guy Spear ini investor juga. Dia dulu diajarin sama David Cameron guys. Guy Spear ini investor.
David Cameron itu Perdana Menteri Inggris ya. Jadi dia belajar sama Perdana Menteri Inggris. Perdana Menteri Inggris ternyata pernah belajar cara investasi juga. Jadi masih satu garis keturunan nih, Guy Spear. Satu ilmu nih, sama Benjamin Graham. Kalau ditarik ke atas David Cameron, gurunya lagi belajar sama si Benjamin Graham. Nah, Guy Spear ini juga selalu datang ke acaranya AGM-nya Berkshire Hathaway. Gila, tebel banget ini buku bro. Buset. Gila, ini gue bisa nggak boleh naik pesawat nih. Well, they're gonna have the bookstore back on the television. So all this stuff in front of me. I'm curious. Salam dari Australia, kota Bendigo. Halo Bendigo. Kayaknya ini buku dari sisi ketebalan yang paling tebal guys di toko ini. And often like a few Nah, authors ini in juga there as well. keren. Secrets from the Berkshire Hathaway Manager. Goto 150 tahun ke depan atau tahun ini? Oke guys, kita giveaway dulu. Satu-satu deh. Ini dulu ya. Mau nggak? Ada yang mau nggak? The Tao of Charlie Munger. Oke guys, pilih dulu guys. Nanti kita ada giveaway lagi ya. Besok di jam yang sama. Kalian pantengin terus channel Benix. Buat yang secret level dulu ya. Kita giveaway The Tao of Charlie Munger. Gue pertanyaannya simple. Jadi kita bikin pertanyaan guys. Masih inget gak? Kemarin itu kita sempat live. Gue bilang Peter Lynch sempat investasi di sebuah perusahaan emiten. Nah, Peter Lynch itu investasi bukan karena baca laporan keuangannya, enggak, karena dia investigasi. Namanya juga Peter Lynch ya, beda ya. Dia datang investigasi, terus ketika dia datang ke sana, dia bawa meteran. Oh, udah jawab. Kok gampang banget ya. Jadi dia investasi modal meteran guys. Modal bukan modal candlestick, modalnya meteran. Penjawab pertama yang menang, Ku Prakoso La Quinta. Congrats. Catat ya, La Quinta. Betul. Namanya Ku Prakoso, kamu menang. Gua admin, mana admin? Di ini dong, di record. Oke, Ku Prakoso, kamu dapat spesial Tao of Charlie Munger ya. Congrats. Ini gue simpen dulu bukunya. Yes, she is. Yep. So that would be a question I would have to ask her just to like confirm. But yeah. Oke, terus kita ada nanti yang besok menarik nih guys. Hadiahnya menarik. Ada merchandise soalnya, ada mug, ada tas Warren Buffett, ada gelas cangkir. Hey, all good. Nah, ini ganjelan pintu nih. Wah, ini 5 kilo ada nih guys. Dari tahun 1965 sampai 2024. Waduh, ini berat banget ya. Gila. Kalau yang ini jangan lah guys ya. Pegel juga bawanya. Nanti kita kirim aja pakai kurir. Ini juga enak, bagus. Kalau ada yang suka di sini bisa kita bawain, nggak apa-apa. Soalnya ini ada tanda tangannya. Versi resmi guys. Cuma di toko ini doang gitu loh. Lu bisa beli buku, ada tanda tangannya Warren Buffett. Nih, ada tanda tangannya. Di sini ada tanda tangannya. Kalau lu
Beli di Amazon lu kagak dapat, lu beli di Indonesia kagak ada. Ada tanda tangannya. Warren Buffett. Essential Buffett. Nggak semuanya ya, nggak semuanya ada tanda tangan. Ini bagus. Common Sense of Investing. Intelligent Investor mungkin udah pada baca semua ya, tapi isinya banyak salahnya juga, banyak yang gak relevan. Benjamin Graham ini banyak ngaconya juga bro, cuman boleh lah. Deals of Warren Buffett. Ya, ada Rich Dad Poor Dad. William Chu. Ada Buffettology. Ini bagus nih. Ini buku yang ada ngajarin arbitrage guys. Jadi buat teman-teman di sini yang hobinya, lu tekan tadi ada ya, tahu of Warren Buffett itu sama. Moncos 8. Kalau lu tadi ini arbitrage ini kayak yang kemarin gue bilang, nggak banyak yang tahu ya. Di belakang layar Warren Buffett itu beli emas, beli perak, jual beli komoditas, minyak dan lain sebagainya. Dan dia jarang nge-share itu juga, tapi sebetulnya dia lakukan itu. Dan dia boncos guys, dia pernah boncos invest di emas. Itu mau tanya om, untuk pemula yang intelijen investor Benjamin Graham artinya masih boleh dipakai untuk bisa, tapi belajar filosofinya aja ya. Di sana dia ada beberapa kali membicarakan psikologi pasar itu bagus, histeria publik itu bagus. Tapi kalau udah ngomongin mekanika saham itu banyak yang ngaco juga. Makanya dia tadinya nggak mau beli sahamnya Geico. Dia kaya raya by the way gara-gara beli saham Geico. Dan itu bukan idenya Benjamin Graham. Benjamin Graham nggak mau beli saham Geico bro. Itu gara-gara Warren Buffett yang ngasih tahu, lu kalau mau kaya lu beli sahamnya Geico. Belinya jangan dikit-dikit dong, kata dia begitu. Jadi tapi Benjamin Graham nggak mau, karena menurut teori investasinya Benjamin Graham, dia kan aliran Sigerbert investing bro. Sigerbert investing itu beli saham bukan beli saham bagus. Sigerbert investing itu beli saham diskon ilmunya. Jadi kalau saham ini harganya 100, hari ini dijual gocap, oh ada margin lu 50, beli sahamnya gitu. Beda, Warren Buffett sempat terjebak tuh di pola yang sama ya, Sigerbert investing namanya. Anyway, kok jadi gue ngomong situ? Ngajarin kalau lu mau arbitrage. Jadi sebetulnya gue males share yang ini karena zaman dulu kalau lu tahu Warren Buffett itu scalper bro, dia itu trader. Dia sempat jadi trader sama hampir 3 tahun, tapi habis itu dia tobat, dia sadar itu orang tolol. Cuma orang tolol yang trading saham. Karena candlestick itu hoax, candlestick itu palsu. Lu gambar-gambar, lu bolak-balik pun gambar yang lu bikin ternyata tidak merepresentasikan masa depan. Enggak. Ini menarik nih kalau mau belajar arbitrage. Dan ini bisa dipraktekin ya arbitrage ini kalau teman-teman ada yang invest komoditi. Jadi kalau lu komoditas, di sini ada yang suka invest di komoditi, nikel, emas, silver, COMEX, Shanghai punya indeks, macam-macam lah. Bisa pakai yang ini nih kalau mau. Ya gara-gara si Newman ya, Jerome Newman. Oke ya, kita udah ada satu. Kita ambil lagi yang mau yang mana guys? Ini juga bukunya Warren Buffett yang jarang ada. Ini gue sempet cari di Singapura, ini juga nggak ada. Ini buku langka nih. Ini buku langka banget, lu bayangin aja. Isinya ilmu dia dari tahun 1987 direkam. Gila nggak? Udah berapa tahun bro? Udah lahir belum lu? 1987 nih. 1985 ini gue bahkan 1983. Ini bagus nih. Jadi ini isinya filosofi ya. Lu gak bakal belajar formula-formula ngitung, no. Ini filosofi.
Kenapa lu invest di saham air minum misalkan? Kenapa lu invest di saham pertambangan? Kenapa lu invest di saham Coca-Cola? Kenapa lu harus invest di culture? Manajemen, gimana cara tahu manajemen yang tukang ngibul, tukang korup, nggak bisa dipercaya? Kenapa MBA itu nggak penting? Kenapa pembuatan corporate culture itu penting? Apa yang manajemen lakukan terhadap duit cash yang dia pegang itu juga penting. Ini bagus nih, karena ini nggak ada formula-formula nggak jelas gitu ya. Nggak, ini benar-benar filosofinya. Kenapa lebih bagus investasi di saham air dicampur gula dibanding air dicampur garam misalkan? Kenapa lu lebih bagus investasi di saham yang berhubungan dengan retail? Kenapa lebih bagus invest di saham B2C dibandingkan saham B2B? Nah, ini di sini. Nah, boleh nih, mau nggak? Ini jarang nih. Bisa gue bilang nggak ada, bahkan beberapa kali gue cari di, kalau di Indonesia nggak ada, di Singapura tuh nggak ada. Kemarin sempat kita main ke toko buku yang di NYU, itu juga nggak ada. Peter Bevelin ada 3 buku, Seeking Wisdom, ini Charlie Munger. All I Want to Know Is Where I'm Going to Die, ini yang ngomong ini Charlie Munger by the way, bukan Warren Buffett. Ini bagus, ini Charlie Munger sama Warren Buffett. Kalau ini yang Warren Buffett doang. Nah, lu mau yang mana nih? Filosofis yang mana guys? Tadi kita udah dapat 1 pemenang ya. Ini kita giveaway lagi buat yang secret level dulu ya. Kita lanjut giveaway ya. Nah, ini gue mau giveaway guys. Gara-gara ini kan lagi yang Warren Buffett ya. Oke. Yang Seeking Wisdom mau ya? Ya itu bagus banget, bukunya gue udah pernah baca kalau yang Seeking Wisdom. Nanti kita tulis. Banyak orang senengnya baca yang Warren Buffett, nggak apa-apa, karena masih investor pemula bro. Oke, yang ini ya, khusus yang secret level dulu ya. Lu tau nggak, gue pernah cuan multi bagger, mungkin udah lebih dari 5 tahun lalu lah, gue kurang tahu pastinya, lupa gue. Anyway, gue pernah cuan dari saham Warren Buffett. Jadi Warren Buffett pernah investasi di Indonesia. Nggak banyak yang tahu. Tapi perusahaannya ada di Indonesia. Bergerak di bisnis air juga. Ada yang tahu nggak perusahaannya apa? Apa perusahaan di Indonesia yang sebetulnya masih ada hubungannya sama Berkshire Hathaway? Oke, Rizky Muhammad, ini jawaban pertama. SMDR salah. Arto Antonius Songgo salah. IPCC salah, CAS salah, SMDR salah, Beno Plenger jawabannya paling bener, Beno Plenger. Oke, Beno Plenger, congrats. Beno Plenger dapat ADES. Hebat. Virgin lu kalah, lu beda beberapa detik tuh sama Beno Plenger tuh. Nih, gue ada buktinya. Oke, kita udah dapat 2 buku. Oke, kita ambil lagi guys. Gue ada meeting lagi jam, masih ada waktu lah, sekitar 30 menit ya. Kita ada meeting lagi. Dari sini harus balik ke Hilton sebentar. Di sana ketemu sama orang dari Fidelity. Mau yang mana guys? Ini belum ya? Warren Buffett, ini udah Little Book That Builds Health. Ini nih, Warren Buffett Speaks nih. Ini juga jarang bro. Ini kalau ini seinget gue dari zaman bapaknya si Warren Buffett nih. Kenapa dia gaya hidupnya hemat banget, kenapa orangnya pelit, kenapa sarapan itu aja. Ini lebih banyak dari antis kalau lo mau sukses ya di dunia investasi. Investing is not a game where a guy with
IQ 160 menang. Jadi investasi bukan game yang orang yang IQ-nya 160 bisa ngalahin orang yang IQ-nya 130. Bukan, nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi bukan soal IQ, tapi soal akal sehat bro, rationality. Menarik tuh. Decision fatigue. Oke, kita giveaway dulu ya. Waduh, ini juga bagus banget lagi. Ini malah yang nulis si Warren Buffett nih. Ini bukunya bagus nih. Lihat kata pengantarnya Warren Buffett. The best book representing my views. A great job collecting our philosophy. A lot easier to read than all the annual reports. Very practical, kata Charlie Munger. Ini buku bagus banget guys. Ini buku bagus banget. Beneran lu wajib baca buku ini. Harganya 700.000. Ini buku bagus banget beneran. Yang nulis langsung Warren Buffett sama Charlie Munger loh. Lu lihat. Yang kasih kata pengantar. Gila ya. Ini juga nggak ada di Indonesia. Buku terbaik menurut Warren Buffett. Menarik ya. Yang turbo otomatis dapat, yes. Jadi teman-teman yang turbo jangan khawatir. Teman-teman secret level yang turbo otomatis dapat. Ini bagus banget bro. Buku per gue langsung penuh nih. Yang turbo langsung dapat buku ya, spesial. Buku yang gak dikasih di giveaway ini bro. Nih. Buku terbaik menurut Warren Buffett sendiri. The best book representing my views. Ini kenapa? Keren. Yang turbo, lu otomatis dapat buku ini dari Benix. Jangan khawatir. Ini buku yang paling mahal yang kita beli. Langsung dapat ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau ambil buku yang ada tanda tangannya sekarang mas bro. Nah kalau ini udah pasti nggak ada di Indonesia. Jadi Warren Buffett and Charlie Munger, best quote since 1965. Gua rasa lu juga belum lahir ya. That's okay. Kita semua belum lahir. Jadi buku resmi kagak ada di tempat lain guys, cuma adanya di sini ya. Gila bukunya sadis banget bro dulu. $1 trillion Triage. How Jay Powell and the Fed Battled a President. Gila, fotonya Donald Trump sama Jerome Powell. Iya. Oke guys, kita balik lagi. Tunggu dulu ya, ini buat yang secret level dulu ya. Kita tadi kan udah yang filosofinya Warren Buffett. Nah, ini ada Seeking Wisdom original ya bukunya. Ternyata berat banget bro. Gila, buku berat-berat semua. Atau mau yang ini, yang ada tanda tangannya.
Coba guys, mendingan yang mana guys? Mau yang ini apa yang ini? Mau yang ini apa yang ini guys? Bedanya ini quotes-nya Warren Buffett dan Charlie Munger. Kalau ini Charlie Munger doang. Jujur menurut gua ini bagus banget. Yang hitam ini bagus banget bro. Yang tanda tangan udah tidak relevan. Ini udah cetakan baru juga. Kita lihat ya. Harusnya 2023. Oh iya ya betul. 2025 mas bro. Tuh. Masih relevan ini. Yang tanda tangan. Oh gimana nih? Yang kiri resmi, official, tanda tangan atau yang kanan? Yang kanan ya? Gini ya? Confirm ya? Oke yang kanan ya. Gue pegang nih bukunya nih. Oke guys, jadi yang ini ya. Om Ben tolong jangan hilangkan konten nasihat Benix, itu sangat membantu saya dalam mengubah pola pikir saya yang sangat konsumtif. Ya, mata udah jadi mata panda om. Betul, dari tadi pagi kita meeting terus bro. Gila. Ini toko buku sampai ada kaos sendiri loh. Bookworm. The Bookworm. Dapat. Yang subscriber, yang turbo, semuanya dapat ya. Buku the best book menurut Warren Buffett. Itu buku terbaik menurut Warren Buffett dan Charlie Munger. Dua-duanya tulis. Oke ya, kita yang ini dulu nih. Kita giveaway yang khusus secret level. Pertanyaannya apa ya? Oke. Mungkin pertanyaannya, kalau lu Benix belakangan ini kadang-kadang kita kalau lagi live atau lagi bikin video itu suka kasih salam begini bro. Ada yang tahu nggak nama emitennya apa? Ada yang tahu nggak? Itu perusahaan itu gue gak mau banyak bilang lah, soalnya belum keluar laporan keuangannya ya, tapi pasti tambah cuan lah dibanding tahun lalu. Tapi ini nih, coba kita cek siapa yang bener jawabannya ya. Lu dapat hadiah spesial dari Omaha, langsung dari toko bukunya Warren Buffett, spesial. Ini gue yang bawain langsung di koper gue nih, berat banget ini buku ya. Coba yang benar adalah yang paling duluan jawab. Virjan. You're the first. Virjan. Nanti kontak admin kita ya, sama kasih link ke video ini. Ingat guys, besok seru banget. Besok hari H AGM, kita bakal ngobrol sebentar sama tim dari Berkshire Hathaway juga. Sekarang gue mau kasih buat semuanya. They won't see it too. Oh, yeah, okay. If I said Her last name. okay. That's for sure her last name. I'm pretty sure her first name's Shelley. Which is kind of weird. Udah segini guys. Kita tambah lagi ya. She always says like Mrs. Darpin. Yeah. When he's in Congrats, poker, Virjan. like, Gue nggak sebut ya nama emiten ya. Kita jangan sebut nama emiten. Boleh kita tambah lagi?
udah datang, udah dijemput tuh gitu. Bentar udah, gue tambah lagi. Oke guys, yang ini semuanya ya. Masih nyambung gak? Ini giveaway kita tahun 2024. Kalau masih ingat kita pernah giveaway buku ini. Tapi cetakan kedua kalau nggak salah yang warna hijau. Richest Man in Babylon. Sudah nyambung lagi ya? Sinyalnya hilang-hilang. Gue rekomen kalian baca buku ini. Kalau ada waktu baca bukunya. Di Indonesia banyak bukunya ya, by the way. Di Indonesia bukunya banyak. Kita cari di sini yang langka-langka ya, yang gue udah cari kemana-mana juga susah. Nah ini semuanya boleh jawab ya. Ini buat umum. Jadi bukan yang member doang. Yang jawab pertama kali bakal dapat hadiah spesial. Ini kalian yang tentuin, jangan gue. Oke. Ini tadi quotes Warren Buffett sama Charlie Munger sejak 1965, ada tanda tangan asli 1000%, bukan KW. Bagus nih guys quote-nya Warren Buffett. The most important thing to do when you find yourself in a hole is to stop digging. Jadi kalau hal yang paling penting yang lu harus lakukan ketika lu mendapati diri lu ada di dalam lubang adalah harus berhenti gali lubangnya. Bagus ya. Ini sama kayak trader bro. Lu bayangin. If people were wrong so often, we wouldn't be so rich. Kalau orang-orang nggak sering bikin salah, kita nggak bakal jadi kaya raya. Karena orang sering bikin kesalahan, guys. Ini realita nih di market nih. Nah, contohnya nih. Ini siapa cepet dia dapat lah ya. Oh, satu lagi nih, ada lagi nih. Jadi ini Deals of Warren Buffett. Volume 2, The Making of a Billionaire. Glenn Arnold, the best selling author. Ini juga bagus bro, warna hijau. Harganya sekitar 600.000 ya bukunya. Di Indonesia ada yang versi satunya nih. Ini banyak pelajaran dari sini nih. Investasi di Geico, Buffalo, NFM. Ini Mrs. B, Nebraska Furniture Mart, ABC, Disney, P&G, Gillette, Borsems. Ini perusahaan Warren Buffett nih. Ada Coca-Cola, Duracell. Jadi di sini reasoning kenapa dia beli perusahaan-perusahaan itu. Jadi lebih nggak ada hubungan sama RUPS, nggak ada hubungan sama. Ini bagus sih, ada historinya juga. Waktu dia beli P&G, Berkshire Hathaway, $5 billion. Harga per lembar sahamnya $60 per lembar saham. Habis itu Berkshire Hathaway jual guys. Jadi kayak trader dia nih. Beda 3 tahun. Dia jual tahun 2008. Beli tahun 2005, jual 2008. Tahun 2009 dia jual lagi $500 juta. Tahun 2010 jual lagi $600 juta. Awalnya dia belinya $5 billion ya. $5 billion, jual lagi 1,3 billion dollar. Sisanya di barter 52 juta
lembar saham Berkshire Hathaway senilai 4,2 billion dolar di barter sama Duracell. Ruslah kayak tuker gula. Ini juga jarang muncul di buku-buku bisnis ya. Deal Warren Buffett, gimana cara dia dan kenapa dia beli portofolio dia. Banyak deal yang aneh-aneh. Ya kalau lu tahu waktu American Crash itu juga dia banyak dapat saham harga diskon, tapi harga diskonnya dari dapat kupon. Jadi karena waktu itu banyak perusahaan Amerika yang bangkrut, bank Amerika bangkrut, dia ada invest di beberapa perusahaan perbankan, tapi dealnya unik guys. Dia juga dapat kupon, jadi kupon kayak bunga deposito sama kupon janji bayar kayak surat utang. Dia akan terima pembayaran utang. Lu bayangin ya, perusahaan mau kolaps, oke gue beli saham perusahaan lu, tapi lu juga bayar bunga ya setiap tahun, jadi ada kuponnya. Jarang-jarang ya lu beli saham bisa dapat kupon. Dapat saham sama dapat kupon. Terus dapat lagi option seandainya 5 tahun lagi harga sahamnya perusahaan ini udah naik, lu dapat option buat beli saham perusahaan ini di harga diskon seandainya perusahaannya naik. Jadi lu bayangin dapat option buat beli perusahaannya di harga diskon kayak preferred stock ya, mirip Virgin yang pertama. Oke, nanti kontak ini. Atapnya pakai asbes om, bukan. Ini dia pakai. Oke, bagus nih buat ngasih ide nih. Kita pilih dulu hadiahnya ya sebelum kita tanya. Udah mulai ramai guys. Udah mulai banyak yang datang nih. Kita harus buruan. Nanti ini yang lu lihat ini sekejap bakal sold out. Makin siang bakal makin ramai. Ini udah makin ramai sekarang. Oke ya, mesti buru-buru ya. Kok udah tahu sih, gue belum tanya udah keluar jawabannya. Betul ya, lu udah ngerti apa yang gue mau tanya ya. Karena ini dulu kita pernah cuan multi-bagger dari saham minyak bumi. Tapi minyak buminya bukan jualan minyak bumi. Kok lu tahu ya? Om belum pertanyaan udah jawab. Gila nih, luar biasa, gila bener. Mungkin biar agak lebih sulit lagi ya. Iya ya. Tadi siapa yang pertama ya? Kita lihat. Siapa yang menjawab pertanyaan dengan benar? Padahal bukunya belum kita pilih. Chris Redfield. Oke, Chris Redfield, lu boleh pilih bukunya. Mau yang mana? Lu yang pilih sendiri ya. Pilih. Chris Redfield. Kamu menang. Mau pilih yang mana? Ini. Cetakan 2025. Tangan resmi. Cuma ada di sini. Apa mau ini? Deals of Warren Buffett. Ini cocok buat PE, private equity. Kalau lu invest di perusahaan-perusahaan tertutup, ini banyak kepake ilmunya di sini. Reasoningnya bagus. Ingat ya, dia bukan belanja. Ini juga belanjanya bukan karena berdasarkan laporan keuangan khusus yang di buku ini. Dia bahas lebih ke mekanika bisnisnya seperti apa. Apakah kayak Coca-Cola itu cuma jualan air campur gula, tapi mekanika bisnisnya apa? Ternyata dia bergerak di bisnis yang berhubungan sama distribusi. Jadi dia investasi di perusahaan distribusi. Congrats Redfield, kok bisa tahu ya? Sama gue juga bingung. Tahu-tahu aja lu. Gimana ya? Pilih. Ini bagus guys. Ini sebelum ya. Lu boleh pilih ya. Redfield, lu langsung pilih. Boleh pilih yang ini atau ini. Yang ini gue mau kasih tahu sendiri. Ini menurut Columbia Business School, ini bagus karena dia berbicara Berkshire setelah Warren Buffett. Ini bukunya bagus banget. Kalau lihat nih ya, The Economist. Menurut ekonomis, buku ini membicarakan soal Berkshire Hathaway jauh lebih bagus dibandingkan Berkshire Hathaway sendiri. Kalau menurut The Economist. Kalau menurut Financial Advisor, ini adalah buku bacaan wajib buat penasehat keuangan. Karena ini salah satu buku yang merekam jejak, ini kayak Alkitabnya ya.
Ini sejarah, kitab sejarahnya Berkshire Hathaway, bahkan lebih bagus dibandingkan buku Made in Berkshire Hathaway sendiri. 2015 Choice Outstanding Academic Title Financial Advisor Book of the Year 2014. Ini lu boleh pilih sendiri mau yang mana. Mana ya, kok komentar lu hilang. Chris Redfield. Jangan tiga-tiganya, nanti koper gua nggak muat bro. Pilih salah satu lah. Ketiganya nanti kita baca bareng. Ya, Warren Buffett sering datang ke sini kok. Siapa tahu nanti kita ketemu ya, kita live bareng. Lu pilih yang mana nih, woi? Buruan woi, gua ada janji meeting jam, bentar lagi gua harus jalan nih, jam 12. 10 menit lagi gua udah harus jalan. Yes, please ya, chat ke Lisa ya, teman-teman member Turbo, lu bakal dapat buku spesial, buku yang direkomendasikan sama both Warren Buffett and Charlie Munger. Chris Redfield mau yang mana? Mau yang ini, orange, tanda tangan Warren Buffett, reasoning dia, cara bikin deal yang baik dan benar. Kalau teman-teman di sini ada yang ngajak investasi, bro, kita invest bengkel yuk. Bro, kita buka tambang yuk. Kemarin ada yang nawarin buka tambang emas di Papua Utara. Bro, kita invest di bisnis udang yuk. Itu deal-deal private equity ya, deal-deal perusahaan tertutup. Ini bukunya bagus banget. Karena ilmunya ilmu ngedeal perusahaan tertutup. Yang ini yang putih. Mana ya orangnya? Chris Redfield putih ya, udah ya deal ya. No complain ya. Lumayan tebel bro. Lumayan berat nih. By the way, ini kenapa yang chatting warna hijau semua ya? Yang lainnya mana ya? Lagi nggak? Kita masih ada 10 menit guys. Udah mulai ramai ya guys, udah full. Ini guys, ini yang tadi ya, kalau lu mau cari bukunya sendiri, aslinya ada 3. Ini warna merah, lu bisa beli. Urutan bacanya nih, kalau menurut gua, lu baca ini dulu. Ini yang paling gampang dipahami nih. Ini $100 juta pertama nih. $100 juta pertamanya Warren Buffett. Menurut gua ini yang pertama lu baca. Yang kedua yang ini yang warna biru, Making America's Largest Company. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, ini kepake banget di Indonesia nih, buat investasi di dunia, di perusahaan tertutup. Ini yang gue pakai kalau lu invest di perusahaan tertutup, mindsetnya pakai yang ini nih. Gitu ya guys. Jadi ada 3 buku nih. Urutan bacanya, ini dulu yang merah, biru, baru hijau. Pertanyaan kamu bagus, mantap loh Jinawi. Kemarin kita udah bahas Om Ben, perusahaan Indonesia yang memproduksi bahan karet rubber untuk ban mobil dan kendaraan. Apakah akan diuntungkan Om? Soalnya karet Thailand menurun produksi dan karet tekstil banyak mahal. Oke. Pertanyaan lu sangat bagus. Lu tau gak hari ini perusahaan ban terbesar di dunia, salah satunya Gajah Tunggal, GJTL. Kompetitornya GJTL itu resmi udah datang ke Indonesia. Kompetitornya GJTL, perusahaan dari Cina. Yang datang raksasanya bukan cuma 1 biji bro. Yang datang raksasanya 3 biji. Ada yang tahu nggak? Siapakah perusahaan ban yang kita maksud? Ini gue pernah bahas nih pas kita live. Langsung dapat hadiah dari Cina. Gue bantuin ya. Nih. Pertama, Sailun. Oke. Aku kemarin udah beli sahamnya. Sailun udah gue bantuin, jadi lu gak bisa jawab lagi cuy. Sisa 2 nih.
Pinter. Ijul Pik yang pertama. Zongce. Betul. Zongce. Buat pemenang tolong segera kasih screenshotnya. Hubungi Lisa. Jadi itu sempat dikabarkan melakukan PHK Malsa bla 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 segala macam zaman dulu ya. Tapi gue udah meeting sama pabriknya, jadi gue bulan Desember kali ya gue ketemu sama ownernya. Mereka buka cabang di Indonesia. Ini seru banget. Bukan cuma dari Cina sebetulnya yang berbondong-bondong bakal datang buka pabrik ban di Indonesia. Ada perusahaan Korea juga. Nanti ketahuan ya. Jangan deh. Tapi teman-teman bisa beli kalau ada kebutuhan ban buat traktor, buat truk, buat alat berat, lu bisa hubungi perusahaan kita itu. Karena kita udah resmi. Aduh, diambil lagi bukunya kita. Jadi teman-teman, lu akan saksikan pengusaha bahan baku ban. Jadi gue bawa kabar baik buat lu. Sebentar lagi omzet lu bakal naik drastis. Pengusaha bahan baku ban, omzet lu bentar lagi bakal naik gratis, guys. Itu bisa buat lomba mewarnai. Tadi siapa yang jawab pertama dulu nih? Oke, betul. Kamu menang. Suhadra yang kedua. Tadi siapa yang jawab Zongce dulu nih? Sailun udah, itu gue yang jawab cuy. Sailun. Ijul Pik ya. Ijul Pik menang nih. Ijul Pik sama iya, Ijul Pik lu menang cuy udah. Betul, yang dari Korea, Suhadra. Hung A dari Korea. Kok lu tahu ya? Lu pemain ban ya? Oke, tadi yang menang siapa aja ya? Suhadra, terus Ijul Pik, terus satu lagi siapa ya? Mana orangnya ya? Udah hilang ya? Gue follower lama om, dulu pernah bahas di live yang lama. Wih, hebat. Ya. Hung A, Zongce, betul itu nama Cinanya ya. Masuk di Indonesia kita jual nggak pakai nama itu. Tadi kok jadi hilang bro? Siapa ya yang tadi? Chris Redfield jawab juga ya Zongce ya, tapi ketinggalan. Cuma 2 ya. Beno Plenger, lu makasih Om Ben, lu. Emang lu tadi jawab? Kok tahu ya? Itu ya Ijul Pik sama Suhadra ya, admin tolong dicatat ya. Ijul Pik sama Suhadra. Aduh, ada yang tahu? Ijul Pik sama Suhadra. Pilih dong. Ini namanya Buffettology workbook, bukunya gede bro. Oh iya, cuma 2 ya, kan gue sebut 1 ya. Iya bener juga. Buffettology, Sandra, saya jawab Sailun sebelum disebut Om Ben. Mana sih? Coba gue lihat ke atas. Sandra, beneran lu? Kagak, di atas lu masih ada berkas tuh, berkas ngomong Sailun duluan.
Tapi sebelum berkas itu gue ngomong duluan, jadi gue ngobrol duluan terus berkas. Oke, ini ya, kalian boleh pilih ya. Ini gue balikin dulu. Oh, ini lumayan bagus bukunya. Ini sekitar 450.000 bukunya. Essential Buffett. Nanti ya, gue ambil dulu ya. Nanti kalian boleh pilih ya, pilih sendiri ya. Gue ambil yang ada tanda tangannya. Ini ada bukunya. Wih guys, ini ada bukunya Warren Buffett yang ditulis sama Peter Lynch. Keren nih guys bukunya. Lu baca yang tulis kata pengantarnya Peter Lynch bro, kelihatan nggak sih dia? Dulu Warren Buffett, Words by Peter Lynch. Mantap. Oke ya. Nih, Ijul Pik sama siapa ya tadi ya? Ijul Pik bro, sorry bro. Ijul Pik sama siapa ya tadi? Suhadra, I'm sorry. Ijul Pik sama Suhadra. Boleh pilih? Mau Buffettology workbook? Kalau ini bener-bener formula-formula bro. Jadi lu bakal ketemu banyak angka-angka. Harga $22, ngitungnya gimana? Per dikali 0,336 sama dengan berapa. Jadi ini bukunya isinya angka-angka dan angka. Kalau yang tadi kan ada gimana sih cara dia beli perusahaan berdasarkan filosofisnya, berdasarkan fundamental bisnisnya. Kalau ini ngomongnya angka bro. Jadi isinya angka. Ini cocok buat teman-teman yang doyan mekanika saham ya. Kalau lu demen mekanika saham, ya udah harus meeting gua. Oke, guys, gua harus cabut dulu. Oh, sorry, I'm gonna take this. Yeah. A moment. Okay, please. Oke. Guys, rebutan nih udah mulai banyak orang. Kita pindah dulu. Kita pindah dulu guys. Oke, kalian Suhandra mau yang mana? Julpik mau yang mana? Oh mau Warren Buffett way? Boleh, mau yang mana? Tunggu dulu ya. Ini bagus. Tanda tangan resmi cuma ada di sini. Omaha Warren Buffett. Essential Buffett resmi juga tanda tangan. Buffettology ini mekanika saham. Kalau lu suka matematika saham, ini bukunya. Ini betul-betul matematika saham. Kalau lu senang angka-angka, pakai ini. Mau nggak? Atau mau yang lain? Ini bagus sih. Ini bro, ini juga nggak ada di Indonesia, ini nggak ada. Ini versi yang ada Peter Lynch-nya. The Buffett Way. Oi, kagak komen nih. Suhadra sama Ijul Pik mau yang mana? Suhadra yang ini ya, Warren Buffett dari Peter Lynch yang ada tanda tangan original. Berangkat ke Suhadra. Ijul Pik mau yang mana? Essential Buffett. Ini Bill Miller juga. Saya fansnya Lynch, sama dong kita. Oh kamu mau Warren Buffett Way juga ya? Yang ini gak ada yang mau nih, gak laku. Buffettology bagus loh, ini matematikanya loh, hitungan angka-angkanya Coca-Cola, angka-angkanya Geico. Absolutely the best book ever written on Warren Buffett's investment method.
Buffetology. Ini juga di Indonesia nggak ada guys, Buffetology. Oke, berarti kamu ambil yang Warren Buffett ya, deal ya. Dua-duanya ya, dua-duanya maunya yang ini ya, yang ada Peter Lynch-nya ya, oke. Oh yang bener loh, jangan gonta-ganti Suhadra. Gimana woi, keburu jalan nih gue nih. Gue mau meeting nih. Lo Buffetology udah punya, Julpik. Ya udah ya. Gas ya. Jadi satu Warren Buffett way, satunya lagi Buffetology. Cakep. Oke, mantap guys. Oh, gue udah telat. WK Buffetology belum punya. Jadi Julpik yang Buffett way, Suhadra yang Buffetology. Duh ada anjing gede banget bro. Halo. Nih guys, orang kalau beli buku di sini langsung dirak-rakin begini bro. Nanti diambil. Jadi ini udah kayak rumah sendiri aja ya. Lu nggak usah bayar bro. Tuh, Berkshire Hathaway. Ini nanti bayarnya pasti kirim ke rumah lu. Buat ya. Tuh udah ditanda-tandain tuh. Diikat pakai karet gelang. Oke. Ini baru masuk. Ini harganya berapa? Sekitar 800.000. Ini investasi awal-awalnya Warren Buffett guys. Aduh, ini bagus juga nih. Ya, yang turbo otomatis ya dapat buku khusus guys. Yang kita nggak kasih di giveaway. Mana ya? Jadi gue borong, udah nggak ada di rak, udah gue ambil 50 buku buat semua member. Yang turbo lu otomatis dapat ya, tapi bukunya udah sold out bro, sorry bro. Tadi masih ada. Yang turbo lu dapat buku spesial. Ini ya, yang menurut Warren Buffett adalah the best book representing my views kata dia. Kalau menurut Charlie Munger, buku yang sangat-sangat praktikal. Jadi artinya very practical itu lu bisa praktekin langsung ilmunya, nggak pakai banyak cincong bro. Nggak ribet kayak buku Benjamin Graham, ribet sampai muntah-muntah lu baca juga belum tentu paham. Bentar ya. Tadi ada yang udah dapat ini belum ya? Warren Buffett Speak. Belum ya? Nanti kok nggak ada yang umum ya? Nanti buat yang teman-teman yang di umum ya. Kita kasih itu. Sama ini gue beli, ini bagus. Ini kalau ini udah kayak artifak. Ini zaman-zaman dia masih jadi si Garbat Investing. Ini betul-betul ilmu versi dia yang paling jadul bro. Lu kalau mau bisa cari bukunya yang paling jadul. Awal investasi awalnya Warren Buffett nih. Ini Indonesia masih era Presiden Soekarno bro. Dia udah investasi saham bro. Masih Presiden Soekarno. Oke, nanti kita bawa. Kita udah ambil 2 buku khusus buat teman-teman yang umum. Nanti kita bikin giveaway-nya abis meeting. Gue meeting dulu sama teman-teman di Fidelity. Nanti ada juga orang dari Abu Dhabi mau datang. Jadi kita lihat denger ya update-nya gimana.
Katanya ternyata ada perubahan lagi bro. Menarik. Oke, thank you guys. Kalau ada waktu, lu punya anak, sayang anak, belajar mereka biar tambah pinter kayak Warren Buffett. Jangan lupa kasih buku ini, buku cerita anak-anak, sama ini. Tapi nggak dijual bro di Indonesia bro. Ini gue udah cari ke toko buku terbesar di New York juga kagak ada. Ini buku-buku aneh-aneh begini adanya di sini doang. That's okay. Seru ya guys ya. Besok lebih seru lagi. Sampai ketemu. Oh ada yang mau buku cerita anak-anaknya. Ini jangankan di Singapura ya. Lu lihat aja bro. Bukunya bro. Ini cuma sisa 2 biji men. Udah. Bukunya langka banget loh. Ini cuman sisa 1, 2, 3, 4, cuman sisa 4 biji lagi nih. Ini generasi awal Warren Buffett nih. Ini udah ilmu yang hilang. Udah orang udah lupa kali. Udah pada meninggal nih. Investasi awal-awal dia waktu bapaknya masih hidup. Oke. Thank you guys. Sampai ketemu lagi. Besok kita live jam 9 pagi waktu Indonesia. Enggak lah, salah gue. Jam 9 malam waktu Indonesia. Ya bukunya udah gak relevan, gue setuju sama lu. Tapi ini bagus buat orang-orang yang mau belajar mindsetnya Warren Buffett ya. Dari zamannya Presiden Indonesia masih Presiden Soekarno. Gila. Ini gila banget bro. Ini gue pengen. Dulu gue nyari-nyari sih. Zaman dulu. Ini lu lihat ya. Buffett's largest investment. Waktu itu dia belum jadi bilioner by the way. Buffett largest investment in 1954 bro. Presiden Soekarno ya. Gila nih buku. Invest Walt Disney tahun 1966. Zaman Indonesia masih bertarung sama PKI. Warren Buffett udah berpikir gimana cara investasi yang baik dan benar di saham Walt Disney bro. Gila bro. Gila bener. Jam 9 ya guys, kita jam 9 malam besok, pantengin terus channelnya Benix. Kita bakal live dari RUPS-nya Berkshire Hathaway dan kita ada giveaway khusus. Beda lagi di giveaway-nya besok ya. So buat teman-teman, thank you yang udah standby. Buat teman-teman yang secret level, besok kita ada giveaway khusus secret level juga dari RUPS-nya Berkshire Hathaway. Lu gak bakal ketemu di tempat lain. Sama yang nanti gue udah ambil 2 buku khusus. Ini buat teman-teman yang belum join secret level, ada 1 bukunya. Besok kita giveaway juga. Sama satu yang ini nih. Lu bayangin strategi investasi di zaman komunis ya, zaman perang PKI, zaman era Presiden Soekarno. Ada lu orang yang udah berpikir cara cari cuan di dunia saham. Gila. Cuman sisa 4 buku bro. Kalau ada waktu coba kalian cari bukunya, semoga ketemu ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu besok, jangan lupa jam 9 malam. Gue usahain kalau bisa dari jam 8 malam gue udah live. Tolong kontak Lisa ya teman-teman sama bukti screenshotnya. Atau kalau bisa ada bukti menitnya ya, gue mention menang si Virgian misalnya. Biar gampang ya admin kita di Indonesia. Ini adminnya soalnya dari Indonesia bro. Ada juga yang dari sini, tapi kalau yang di sini yang kita bawa tim yang buat meeting investment manajernya kita. Oke, thank you guys. See you lagi, sampai ketemu besok jam 8. Bye bye. Salam metal. Hello. Are you ready to check out? Yes, I'm ready to check out. Here you go. Okay. Might be more room on
Did you find everything all right? I hope so. Yeah. Actually, I'm looking for more books on Warren Buffett, but from I think from the earliest days. We do have, yeah, but we do have like a shelf too with more like Buffett books. That Which I can one? show you. Like a shelf back there. I can More walk you shelves? back there. Yeah, this is like, right? There's more. There's more like Warren Buffett books. Very hard. I'm sorry. No, you're good. There's more Warren Buffett books like in the business section on the top shelf, right? Back I there. think, I mean, there might be some related, but I think we put most of them out. Okay. Yeah, so I don't know that there might be duplicates. I don't know that there would be any. Oh, they might be You different. could I double see. check. There might be some older books like from past years, but I mean, a lot of those are older, like that are on there. I'm looking but- into something like a bit more cartoonist. So I like heard a that. specific one. Yeah, You're no, looking for children's. So Oh, investing for children's. There's like I one. think there's only. Yeah, there is one book I think. Yeah, I think we had two, but we might have sold out. So I remember somebody bought a And bunch there, of I them. don't know if there are more. I don't think there were any Sold pictures out, on bro. the list for the like down at the convention center. Ah, Um, but you're opening a booth there, right? Are you not? Yes, there's yeah, they're 27, selling. 27 titles there. Yeah. But I don't think yeah, any of them are. Would it be any difference from the one you I have think here? They're. No, you probably. I know they do have some that aren't here. Like last year's book, they Mm-hmm. said that was like the one book title or the one title last year they have that we don't have here. Yeah. But I think that might be the only one There might be like one or two. One there might or be one two. other one that we don't have. that are like only down there, but Oh, then okay. yeah, a lot of them are the same, similar to what they're selling down there. But I think there are a couple that we don't have here at the store that they're selling down at the convention. All right. Yeah. So it means we still have to go there and visit the same store See again. down there. Absolutely. Yeah. Thank you. Yeah. Thanks a bunch. Gila guys, sudah banyak bukunya yang bagus, sudah diborong, sold out. Ada orang datang di sini. Aduh, beli buku spesial yang khusus buat anak-anak. Ada yang kartunis, aduh gue lupa. Dia jadi bikin versi kartun buat Warren Buffett, itu bagus banget. Itu gue pengen kasih buat teman-teman yang punya anak di rumah ya. Free buat giveaway buat kamu yang punya anak masih SD, SMP, SMA. Besok kita bakal ke EGM-nya, moga-moga katanya ada di sana, ada sisa sekitar 7-an buku. Gila, mereka sold out. Hopefully ada, nanti kita kasih ya. Thank you guys, sampai ketemu. Itu khusus buat anak-anak, khusus yang buat punya anak doang ya. Kalau lu belum punya anak, gak usah ikut giveaway-nya. Itu khusus buat anak SD, SMP, SMA. Biar makin banyak orang Indonesia yang cerdas, finansial, tidak terjebak judi online dan pinjol guys. Oke, see you guys, sampai ketemu besok jam 9 malam. Hopefully bisa lebih awal dari jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Thank you guys, bye-bye. And when you actually have the order.